Halo, Kaisang. Halo, Mas Ari. Halo? Ya, halo. Iya, iya, oke, oke. Ya. Oke, Kaisang, gimana kabarnya hari ini? ya, baik-baik. Ya. Ya, ya mungkin teman-teman bakalan ada keynote speech dari tim manajemen kita, Kaisang. Silahkan. Oke, jadi ya apa? Terima kasih banyak ya atas waktunya semuanya ya. Jadi hari ini Mas Kamil ya akan jelaskan terkait apa topik hari ini ya. Jadi please enjoy and then thank you very much for your time. Bye. Oke, bye. Oke, thank you, Kaisang. Makasih banyak. Kalau di Jepang kita menyebutnya arigato gozaimasu. Saya juga. Oke. Oke, teman-teman, ya itu saja ya tadi pengenalan Notepak dan juga penyampaian dari Kaisar. Kita langsung masuk ke inti acaranya yaitu workshop pipe coding. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih kan teman-teman, laptopnya sudah disiapin, teman-teman? Kalau sudah disiapin kasih reaction jempol dong. Oke, ada Mbak Tiara, ada Mas Dava, ada Mas Dewi udah disiapin. Wah, mantap luar biasa. Seribu mata memandang sepertinya sudah siap nih. Oke, teman-teman. eh oh ya, sebelum sebelum ke Mas Kamil ya, persiapan Mas Kamil, teman-teman yang bisa on cam boleh on cam dong, temenin kita gitu, biar nggak berdua gitu. Ya teman-teman silakan. Oh iya ada Mas Dia, beliau dia. Nah ini tim internal Notepak juga teman-teman, Mas Dia. Oke teman-teman yang lain silakan. Ada yang bisa on cam. Oke Mas Ahmad, makasih banyak Mas Ahmad. Ya Mas Kamil, gimana Mas? Udah ready? Siap, siap, Oke, siap. silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Ari. Share screen. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutin kalau di sesi kemarin ya, di Januari itu kita bahas vibe coding dan vibe engineering ya, konteks engineering ya, vibe coding dan konteks engineering. Ditambah software engineering itu jadi vibe engineering. Nah, sekarang kita akan praktek lebih ke hands on untuk web engineeringnya. Nah, kemarin mikir nyari-nyari apa sih case yang kira-kira nggak kegampangan gitu ya, nggak kegampangan yang cuma bisa di solve sama vibe coding gitu ya, tapi juga nggak kesusahan juga gitu. Akhirnya nemu, oh iya kenapa nggak chatbot aja gitu. Chatbot kan ya banyak populer terus kemudian ditambah ada RAG. Nah, terus kebetulan memang RAG itu kan sebenarnya udah teknologi udah udah dari dulu ya, udah lama. Cuma ya kebutuhannya memang masih terus dibutuhkan gitu ya. Ya kayak kemarin juga tadi sempat di-mention ya bahwa beberapa minggu lalu itu kan ada lowongan pekerjaan dari Neotech Park itu juga menyangkut butuh kemampuan RAG gitu ya. Nah, makanya di sini temanya itu RAG, Chatbot. Nah, ini mungkin singkat aja. Kenalin saya Syahid Nur Kamil, bisa dipanggil Kamil, bisa dipanggil Syahid. Kalau di Neotekmar sih bisa dipanggil Kamil nih. Ini pengalaman saya dulu di awal dari Genius Banking, Pionir Digital Bank, terus kemudian startup, eh, in- yang apa namanya berkolaborasi dengan orang-orang internasional. Terus kemudian sekarang juga di apa mengajar di Enigma Camp. Terus kemudian waktu itu sempat juga part time di Milkiano itu dari Australia, tapi yang punya itu orang Indonesia, itu digital marketing agency. Terus kemudian terakhir akhirnya mutusin untuk di Neotech Park karena memang
apa namanya lebih eh, project-project itu yang em, menyentuh AI, blockchain gitu yang memang teknologi-teknologi terkini. Jadinya akhirnya mutusin untuk pindah ke Newtek Park. Nah, ini ada apa namanya link panduannya, dokumen panduannya untuk sesi hari ini. Terus kemudian juga ada untuk yang apa bulan lalu. Di sini kalau misalnya dibuka di kolom chat aku share kembali juga tadi. Teman-teman bisa untuk dibuka untuk mengikutinya. Nah, jadi coding tool itu kan ada banyak ya. Jadi eh, di sini yang paling pertama itu anti gravity karena bisa menjangkau banyak peserta gitu ya. Karena memang gratis gitu ya. Memang gratis terus kemudian juga memang murah terus kemudian juga memang banyak banyak disubsidi ya. Ada apa namanya email edu gitu kan, email kampus bisa untuk daftar dapat 15 bulan gratis gitu kan. Terus kemudian juga Cloud Code karena memang saya dari dulu fans eh, Cloud Code. Terus kemudian ada Codex kalau nggak salah itu sampai tanggal Maret 3 Maret ya kalau nggak salah gratis ya Codex. Codex 5,3 itu juga canggih sih, lebih canggih, lebih cepet katanya dibandingkan Cloud Code gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman juga ada repositorinya di sini. Ada repositorinya, teman-teman bisa untuk coba clone gitu ya, git clone di sini, copy terus kemudian di clone di masing-masing komputernya. Seperti itu nanti ada apa namanya? Ada panduannya, tinggal diikutin aja. Nah, kita akan awali dengan inspirasi dari vibe coder. Nah, karena kita ngomong tentang vibe engineering, mungkin udah kemarin banyak yang udah familiar tentang BMAT, GSD, BMAT, GSD, apalagi superpowers gitu kan. Itu yang meta prompting, konteks engineering untuk ngebantu kita untuk vibe coding gitu ya. Vibe coding lebih to the next level. Nah, waktu itu muncul video YouTube gitu ya, muncul video YouTube yang menarik gitu, karena kebetulan karena saya fans Clouded Code ya, terus kemudian ya udah akhirnya nonton gitu, dan ternyata dia adalah si yang pembuat si JSD ini gitu, dan apa namanya pas nonton sih banyak banyak inspirasi ya di situ ya, dan ternyata dia itu bukan background IT, bukan background IT, tapi backgroundnya itu non IT. Background itu kalau nggak salah sound artist atau musik artis ya, aku agak lupa ya. Nah di situ dia walaupun non IT, tapi dengan AI coding ini, dengan vibe coding ini, dia bisa bikin bikin aplikasi banyak banyak hal gitu. Malah ngalahin yang memang kerjaannya di IT, malah yang software engineer gitu malah kayaknya kalah deh. Misalnya kayak misalnya dia nih, dia bikin JSD gitu kan. Repositorinya dia itu dapat 20.000, 21.500 stars gitu kan. Saya aja paling gede cuma 200-an. Ini 20.000, gede banget. Dan ada insight juga. Jadi ada insight juga, dia yang didapat itu justru ketika nggak tahu banyak tentang IT, justru akhirnya nggak terbatasi dengan keterbatasan, dengan limitasi. Oh itu susah. Oh itu eh, apa namanya banyak eh, dari karena kan saya sendiri gitu ya. Waktu itu di enterprise gitu kan. Oh kalau ini kalau misalnya develop ini butuh waktu lama, butuh meeting gitu kan. Terus kemudian ada resikonya, ada biayanya gitu kan. Terus kemudian oh nggak visible nih gitu kan. Oh nggak bisa nih impossible gitu kan. Impossible nggak visible gitu kan.
Tapi kebiasaan-kebiasaan itu ya kalau misalnya mungkin enterprise masih masih ada value gitu ya, karena memang kan nggak boleh untuk menjaga stabilitas gitu ya. Supaya nggak ambil resiko yang besar gitu ya. Tapi untuk secara umum itu justru menghambat gitu ya, menghambat imajinasi, menghambat kemampuan gitu ya, menghambat apa yang bisa dibikin. Dan dia ini contohnya dia bikin apa namanya? Aku nggak paham juga toh soal musik ya, tapi dia bikin aplikasi gitu yang tadinya tuh perusahaan besar yang bikin aplikasi kayak gini gitu ya, dan Kayak beli audio atau komposer langganan. ya Mas? Nah itu mungkin ya, Ya kayak audio komposer mungkin ya. dia bikin sendiri, gokil sih. Dan dia ya udah modal cloud code aja. Terus kemudian ada insight juga. eh ada dia baru tahu nih aku dari dia bahwa ternyata di teori pendidikan memang ada pengetahuan itu dibagi dua. Declarative knowledge itu kayak pengetahuan ya, eh, ternyata ada loh yang namanya vibe coding gitu kan. Ternyata ada loh yang namanya AI coding gitu. Atau ternyata ada loh namanya Monas di Indonesia. Jadi pengetahuan yang tentang sesuatu itu ada loh gitu. Terus kemudian ada prosedural. Pengetahuan prosedural ini semacam step by stepnya pengetahuan teknis gitu. Misalnya cara jalanin Next.js gitu kan. Cara bikin website. Nah, itu kan prosedural ya. Ada step-stepnya untuk membuat. Nah, better kita fokus ke declarative knowledge. Ya udah kita tahu ada banyak hal. Untuk caranya gimana, cara implementasinya gimana, better lebih efisien kalau kita serahin aja ke AI gitu ya. Karena kalau misalnya kita pelajarin semua, nggak cukup waktu hidup kita gitu ya. Waktu hidup kita yang singkat untuk pelajarin semua tutorial gitu kan. Kita nonton tutorial tutorial aja kadang ngantuk gitu kan di Udemy atau di YouTube gitu kan. Kadang kita paksain tapi akhirnya nggak keserap gitu kan. Nah, terus kemudian ada juga inspirasi dari kebetulan kayaknya gara-gara itu deh, karena kemarin itu kan Mas Ari sharing ya tentang kita diskusi ya tentang Web4 ya. Nah, Web4 itu kan ternyata yang buat itu yang websitenya itu dia si Jill Wen ini. Nah, terus kemudian somehow akhirnya ini nih ada peneliti dari OpenAI. Dia itu ada interview tentang dia gitu kan. Dan dia menginspirasi karena dia belajarnya cepet banget gitu ya, belajarnya cepet banget. Bahkan dia yang bukan orang IT gitu ya, yang dia belajar belajar IT itu karena ada temennya yang teman sekamar gitu, ada yang ngerti IT dikit gitu ya, akhirnya dia tertarik, terus kemudian ada AI, terus di situ dia belajarnya cepet karena dia manfaatin AI gitu. Makanya dia juga apa namanya, walaupun dia eh, background yang nggak mendukung gitu kan. Biasanya itu kan AI, data science gitu kan. Itu kan harus misalnya S2 statistik gitu kan. S2 tentang AI baru bisa terjun ke situ. Nah, di situ dia mendobrak ke bahwa teman-teman itu harus kuasain dulu semua fundamentalnya gitu. Dia mendobrak pandangan itu. Bahkan ya pas ya banyak juga gitu kan diskusi gitu kan, debat antara eh, nggak boleh vibe coding gitu ya, nggak quote on quote, ada yang mungkin berpandangan eh, vibe coding dipandang sebelah mata gitu kan. Terus kemudian lu harus belajar fundamentalnya dulu gitu, lu harus belajar fundamentalnya dulu gitu kan. Ya walaupun memang harus di suatu kondisi harus memang kita bertanggung jawab ya. Misalnya kita bikin website terus kemudian ada customernya gitu ya. Memang kalau misalnya keamanan gitu memang kita memang harus bertanggung jawab ya. Gitu. Tapi nggak harus kita belajar fundamental semuanya gitu karena itu kelamaan.
gitu. Kayak contohnya dia nge-tweet dia belajar 3 hari untuk diffusion model. Diffusion model itu kan advance AI gitu ya, untuk bisa untuk generate image contohnya. Nah, dibandingkan kalau cara tradisional itu untuk nyentuh, baru nyentuh diffusion modelnya itu itu butuh waktu 6 tahun belajar matrix dulu, belajar kalkulus, aljabar gitu kan, terus kemudian semuanya dipelajarin gitu kan, fundamentalnya semua dipelajarin. Harus machine learning dulu semuanya gitu kan, machine learning semuanya, dari yang tradisional machine learning sampai deep learningnya, sampai bikin from scratch gitu kan. Nah itu kelamaan, nanti keburu kalah sama yang 3 hari udah ngerti, udah nyemplung ke diffusion model, akhirnya bisa lanjut belajar tentang di industrinya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dikasih waktu 6,5 tahun, 6 tahun untuk belajar fundamentalnya doang. Untuk terjun ke lapangan ya, berarti cuma setengah tahun ya. Nah, berarti kan nanti pengalaman real di industrinya berkurang gitu ya. Nah, eh, jadi untuk teman-teman yang eh, masih masih takut untuk mencoba, ini bisa jadi inspirasi bahwa justru yang lebih efisien dan efektif itu belajar adalah dengan punya problem yang real, masalah bisnis yang real, baru dari atas ke bawah gitu ya. Baru dari masalah itu baru dipelajarin fundamental-fundamental yang dibutuhkan terkait itu gitu. Dibandingkan misalnya kita belajar low level programming dulu gitu kan, assembly language gitu kan, belajar bit dulu semua-muanya dari textbook gitu kan, dari textbook yang banyak. Pertama ya cuma keinget pas ujian aja kayaknya gitu kan, terus juga belajarnya painful banget gitu, apa namanya, dipaksain banget gitu ya, dibandingkan sama yang eh, kita vibe coding aja, kita berusaha bikin website gitu kan, kita senang gitu kan, kita coba, nanti ketemu masalah gitu kan, kita ketemu masalah gitu kan, atau kita bikin bisnis gitu kan, kita coba bikin startup gitu kan, atau bikin suatu website gitu kan untuk menyelesaikan suatu bisnis. Nanti saya butuh chatbot gitu kan, saya butuh ini gitu. Nah itu kan lebih asik ya. Baru ya turun-turunin, nanti kita belajar, ternyata butuh, bikin website itu butuh database. Baru nanti kita belajar fundamentalnya pelan-pelan gitu ya, ke bawah lagi. Baru dia ke bawah belajar fundamentalnya gitu ya. Dibandingkan fundamental dulu yang semua itu, ya kan? Bener nggak sih? Kerasa juga nggak sih kalau teman-teman, dibanding lebih enak vibe coding belajar, terus kemudian nanti ketemu kendala, baru di explore lagi Nah, konsep-konsep, dibanding betul Mas, setuju, setuju. dibanding kalau dulu tuh Udemy sih. Dulu beli Udemy juga nggak ditonton akhirnya. Iya. Walaupun cuma 90.000 gitu kan. sembilan Ya. puluh ribu, 90 Berarti ribu. Mas sekarang harusnya udah apa ya? Teman-teman udah harus punya mental builder ya sepertinya. I mean kayak harus mulai bikin sesuatu gitu ya. Bener. Karena kan Oh, itu yang jadi sinyal untuk, oh lu bisa kerja gitu kan. iya, iya. Mantap, mantap. Makanya kan kita juga itu kan ngelihat dari GitHub portofolionya juga kan. Kepikiran apa langsung bikin PRD. Oke. Nah, di sini ada use case. Ceritanya saya punya bisnis. Namanya Janasku. Ceritanya bisnisnya. Jamu modern, jahe, nanas, kunyit. Disingkat Janasku. Nah, ceritanya di bisnis ini, itu ternyata rame gitu ya. Walaupun kirain jamu nggak laku. Ternyata banyak penasaran gitu ya. Terus banyak yang, apalagi musim hujan gitu. eh, Diminum ternyata seger gitu kan. Ternyata badan fit. Banyak yang tadinya sakit-sakitan gitu kan, pusing gitu kan,
ternyata minum jamu malah ini gitu kan, enak gitu kan badannya. Nah, di situ banyak banyak pelanggan tuh. Nah, banyak pelanggan kita udah eh, kita balas lewat WhatsApp gitu kan. Terus ya pertanyaannya gitu-gitu aja gitu kan. Padahal kita ada kesibukan lain gitu kan. Kita harus racik kemas-kemas, kita harus ngestok ininya botolnya ya kan. Kita harus parut-parut gitu kan. Parut-parutin gitu kan. Kemas, terus kemudian kita paketin gitu kan. Nah, itu kan ya, akhirnya ya nggak kepegang gitu kan. Respon kita jadi lambat. Nah, kalau respon lambat kan orang ngerasa, ah ini kok nggak dilayanin gitu kan. Ya akhirnya pelanggannya kabur gitu kan. Terus kemudian karena udah capek gitu kan, mungkin jadi moody gitu kan. Mungkin jadi moody, jadi eh, mungkin beberapa jadi sensi gitu kan. Aduh, kok nanya gini-gini ini gitu kan. Padahal udah ada gitu kan. Padahal udah ada, tinggal baca gitu kan. Kok masih nanya lagi gitu kan. Nah, itu kan masalah real ya. Nah, terus kemudian kepikiran, gimana kalau misalnya taruh AI chatbot gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau tanpa grounding, mungkin di sini ada yang tahu grounding itu bagaimana? Beda konteks tapi ya sama grounding, agak beda konteks sama grounding kelistrikan ya. Ada yang tahu istilah grounding? Ground, grounding. Grounding itu kan, ground itu kan dasar ya, ground floor. Nah, itu. Jadi berdasarkan dengan apa gitu ya. Nah, kalau LLM doang gitu kan, itu kan dia hasil yang dia inget itu yang dari trainingnya aja gitu kan. Tapi yang Janasku ini kan nggak masuk di trainingnya AI. Ya, jadi kalau ditanya Janasku terbuat dari apa, ya dia halusinasi tuh. Halusinasi aja dia nebak sebisa mungkin gitu kan. Itu dodol kah, apa kah gitu kan. Makanan khas apa gitu kan, dijawab nih. Gitu. Dibandingkan dengan kita pakai RAG ini gitu ya. Nanti akhirnya jawabannya itu tepat gitu. Nah, RAG itu ya kita tahu gitu singkatannya Retrieval Augmented Generation gitu ya. Tapi kenapa sih dinamain retrieval gitu ya? Retrieve itu kan kita bahas satu-satu. Retrieve itu kan mengambil ya. Nah, jadi kenapa dinamain retrieval? Karena itu retrieval karena dia itu ambil. Oh ya sorry, mungkin kita bahas dulu yang grounding dulu ya. Jadi grounding itu berdasarkan dari fakta gitu ya. Berdasarkan dari info eksternal, dari di luar dari memori LLM-nya, memori hasil training LLM-nya gitu ya. Nah, grounding-nya itu bisa berdasarkan informasi eksternal seperti fakta-fakta berita gitu kan. Terus kemudian juga bisa eh, bisa dari database gitu kan. Bisa juga dari file yang diupload juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, retrieval ini jadi dia akan ambil dari eh, something gitu ya, dari informasi dari luar. Contohnya internet gitu ya. Contohnya internet, web search gitu. Kalau misalnya kita cari nggak jauh-jauh gitu ya, misalnya kemarin itu saya coba cari gitu ya, Neotech Park gitu ya. Tapi web search-nya itu dimatiin. Dia bingung gitu ya. Neotech Park yang mana nih yang dimaksud gitu. Nah, tapi ketika diaktifin web search-nya ya, akhirnya dia nyari internet gitu kan. Nyari ke informasi luar, nyari ke internet gitu. Nah, terus kemudian augment gitu ya. Augment ini seperti menambahkan gitu ya. Kan augment itu seperti gabungin gitu ya. Kayak misalnya augmented reality gitu kan, gabungin kenyataan sama dunia maya gitu kan. Jadi di di apa namanya? Dari info eksternal yang kita dapetin itu entah dari internet, database dan sebagainya, itu kita tambahin ke konteksnya LLM.
ke konteksnya AI gitu sebagai referensi gitu. Terus kemudian tadi ada yang nanya, Mas Tama ya, kalau di RAG apakah 100% tidak akan halusinasi? Nggak 100% gitu ya. Tapi eh, tapi besar kemungkinannya untuk dia nggak halusinasi karena ada benchmarknya itu hashtag namanya. Benchmarknya itu jadi kalau konteks windownya misalnya message-nya banyak gitu ya, message-nya banyak, nanti akan ada apa namanya berhasil dia merecall dengan baik tanpa halusinasi. Itu ada benchmarknya sih. Dan sekarang semakin bagus gitu ya. Teks yang panjang banget itu udah semakin bagus performanya untuk mode sekarang. Apalagi kalau misalnya pendek-pendek kayak cuma misalnya satu file itu ya performanya 100%, ada yang bisa 100% gitu ya. Kayak Gemini itu 100% gitu kan. Gemini berapa gitu ya 100% untuk di bawah maksimal konteks berapa di bawah berapa token gitu ya. Itu 100% gitu. Cloud juga 100% sampai batas konteks berapa gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ditambahkan, itu kan jadi konteks ya. Ya, konteks itu nanti akan jadi untuk merespon gitu kan. Merespon itu ya LLM-nya mengenerate responnya dari yang konteks yang sudah di augment gitu ya. Gitu. Jadi LLM akhirnya tadi gitu ya. Akhirnya generation nih, tergenerate jawaban yang sesuai gitu. Kalau untuk data contohnya XLS metode RAG ini apakah bisa akurat gitu ya. Nah, itu untuk akuratnya em, karena kan Excel itu ada strukturnya ya, strukturnya beda ya. Itu sih ada banyak faktor gitu ya untuk mempengaruhi keakurasinya gitu ya. Memang itu sih nanti ya optimasi itu mungkin kita bahas nanti gitu ya. Karena memang itu butuh pemahaman lebih gitu terus kemudian memang itu juga ada apa namanya? Ya ada berbagai consideration gitu ya. Bisa ada berbagai ide. Nanti mungkin kita bahas ya. Nah, di sesi Januari itu kita kita ini ya ada coding agent tools ini banyak gitu ya. Teman-teman punya favoritnya masing-masing gitu ya. Nah, cuma di sini saya akan lebih ke ini ya, Cloud Code, terus kemudian anti gravity dan juga Codex gitu. Nah, kira-kira aplikasi yang akan kita buat itu akan seperti ini. Kita akan coba buat ulang. Jadi ini kemarin nih, kemarin malam saya coba buat gitu ya, dan akhirnya jadi gitu ya. Chatbotnya sederhana seperti ini gitu ya. Nanti diupload gitu kan, eh, sebagai bahan si AI-nya itu untuk jadi rujukan gitu ya. Terus kemudian nanti ya udah bisa akhirnya bisa jawab gitu ya. Janasku terbuat dari apa gitu. Halo, Janasku terbuat dari bahan-bahan alami pilihan yang berkualitas tinggi gitu. Berikut adalah komposisi utamanya. Nah, ini Vibe Engineering. Nah, Vibe Engineering itu kan ditambah dengan uh, software engineering ya. Nah, ini nggak semua case bagus dengan Vibe Engineering karena bisa aja dengan proses-proses ini gitu. Kita ngikutin proses SDLC gitu kan. Uh, Planning dulu, requirement, bikin PRD-nya dulu, scope-nya dibatesin gitu kan. Terus kemudian bikin UI UX-nya dulu gitu kan. Bahas grooming kalau di relay bahas grooming di tim gitu kan baru di develop. Nah itu kan lama gitu di relay lama terus kemudian Vibe Engineering kita menerapkan versi mini dari ini gitu. Nah itu juga bisa memperlama gitu ya, tapi di situ akurasinya jadi lebih meningkat gitu ya, tapi dibandingkan dengan Vibe coding yang tanpa ini itu ya lebih bisa lebih lambat gitu ya, jadi memang sesuai situasi gitu ya. Nah ini nanti eh, bagi apa namanya fundamental gitu ya bagi yang
belajar dari fundamental di sini juga saya buatin jadi handbook untuk fundamental gitu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas sedikit-sedikit ya. Kita akan fokus di yang hands on-nya dulu. Oke, kita balik sini, terus kemudian kita masuk ke, nah, di sini ada anti gravity-nya ya. Nah, anti gravity-nya ini kalau teman-teman sering ngoding gitu ya, sering pasti familiar ya dengan ini gitu ya. Uh, Terlebih yang back end atau front end gitu ya. Kalau mungkin mobile mungkin pakainya Android Studio atau apa gitu ya, atau IntelliJ gitu kan. Tapi mungkin yang di luar itu pakai VS Code juga karena ringan gitu kan. Nah, di sini ya sama gitu ya, mirip-mirip dengan VS Code karena uh, forknya gitu kan, anti gravity itu idenya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja gitu ya caranya, tinggal buka open folder, terus kemudian pilih yang repository tadi yang sudah diklon. Nah, terus kemudian di sini sudah ada gitu ya, ada toggle-nya untuk ya sama seperti apa namanya explorernya gitu ya. Nah, di sini ada juga terminal gitu ya bisa ditoggle. Nah, di sini ada untuk agent nih. Agent agentnya bisa ditoggle nih. Akhirnya muncul nih. Nah, terus kemudian pas di awal install itu kan ini ya, apa namanya? Ada setting gitu ya. Apakah boleh permissionnya itu boleh di allow banget gitu ya? Atau kita harus review dulu ya? Itu juga bisa di setting di sini sih. Jadi apakah kita butuh untuk agentnya itu di sini kan udah agentic coding ya, eh, coding tools ya. Nah, karena itu lebih otonomis, lebih punya independensi. Jadi kita lepasin udah gerak-gerak sendiri gitu kan, udah buka browser sendiri, udah bikin planning sendiri, sudah akhirnya ngoding sendiri gitu kan. Nah, di sini bisa diatur sih. Kalau misalnya nggak mau di-review, bisa langsung always proceed gitu ya. Kalau misalnya request review, kita bisa ganti request review gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Itu. Sini mungkin kita uh, request review dulu ya. Itu terus kemudian, nah di sini ada bisa pilih kalau ini yang Gemini 3.1 Pro itu yang uh, paling baru ya, paling anget lagi anget gitu ya. Tadinya kan yang tiga doang ya, sekarang udah 3.1 uh, itu ini banget sih, bagus banget sih. Spatial reasoningnya bagus dan lain sebagainya. Nah di sini ada mode planning, ada mode fast. Kalau nggak salah ada fitur tambahan lagi gitu ya. Kalau nggak salah ada fitur tambahan lagi terbaru. Nah di sini planning artinya dia ini sih, artinya eh, dia merencanakan dulu gitu. Dia merencanakan dulu, baru dia mengeksekusi. Gitu. Jadi di sini bisa untuk nanti disuruh untuk kita instruksikan untuk membuat aplikasinya di sini bisa, atau untuk planning buat dokumen planning di sini bisa. Terus kemudian saya juga barangkali ada juga yang pakai Cloud Code gitu ya. Jadi saya juga akan pakai Cloud Code. Kebetulan memang kuotanya di sini ya banyak Cloud Code, jadi mungkin uh, hybrid ya supaya yang di anti gravity itu kuotanya cukup gitu ya. Em, Terus kemudian hmm, ya kita mulai dari mungkin aku pengenalan kali ya. Pengenalan di sini ada dokumen gitu ya. Di sini ada dokumen, terus kemudian di sini SRC ini source-nya gitu ya. Di sini aplikasinya gini. Nah, di sini sih udah jalan gitu ya.
udah jalan tapi di branch namanya branchnya adalah testing. Nah, di sini ada juga misalnya untuk bahan bacaan gitu ya. Nanti, nah di sini ada setup tentang di sini kalau misalnya dibuka ya tentang struktur foldernya itu akan seperti apa gitu kan. Waktu itu kan ada yang nanya uh, kalau misalnya kodenya nggak di-review, nggak dikasih standar itu bagaimana gitu kan. Nah di sini karena itu di sini saya coba bikin standar dulu gitu ya. Foldernya itu yang kira-kira oke buat saya itu yang mana gitu ya. Nah di sini saya pakai feature base folder jadi lebih modular gitu ya. Terus kemudian nah di sini intinya adalah di sini. Intinya adalah di sini gini. Nah, jadi pertama itu saya tuangin ke AI gitu ya bahwa saya itu ada masalah bisnis, saya punya bisnis Janasku, tapi saya kesulitan untuk handle apa namanya customer gitu ya. Terus saya jelasin, terus minta untuk didokumentasikan gitu. Akhirnya berkembang gitu ya. Akhirnya berkembang dari eh, saya bikin masalah bisnis, terus kemudian saya bikin dokumentasi persyaratan bisnis dan lain-lainnya ya. Sesuai tadi itu yang adalah ini ya, apa namanya, SDLC ini gitu ya. Terinspirasi dari software engineering, best practice-nya gitu kan. Alur development. Nah, di situ, kita akan coba buat ulang gitu ya. Kalau tadi kan dia udah jadi gitu ya, udah aplikasinya udah running, udah jadi. Bisa nggak kita bikin ulang dari awal gitu ya? Kalau udah jadi kan mungkin bingung. Langkah-langkahnya gimana nih kalau misalnya kita pakai web engineering gitu. Mungkin kita untuk benchmark gitu ya, untuk perbandingan di sini kita pakai di websitenya di sini ya, di fase satu ini masalah bisnis kita tuangin, kedua dan seterusnya. Oke. Nah, untuk itu berarti kita perlu pindah dulu ke main ya, gitu ya. Kita pindah dulu ke branch main gitu ya. Nah, sekarang udah di branch main, terus kemudian kita buat branch baru gitu ya. Kita buat branch baru, git checkout min B gitu ya, git checkout min B, terus kemudian nama branch barunya adalah misalnya live demo gitu ya, live demo pipe engineering. Set, oke. Nah, terus kemudian kita coba push gitu ya. Kita coba push, mungkin teman-teman nggak apa namanya uh, ingin ngikutin dengan cara apa pooling aja gitu ya dari branch ini itu bisa ini udah di push sudah ada di remote repository. Nah, oh ya untuk setup si anti graffiti-nya mungkin ada teman-teman bingung gitu ya. Bagaimana sih dapetin ininya? Kalau nggak salah apa sih pas di ini ya, pas di install juga itu nanti kan apa namanya? Dia akan ada OAuth ya, minta eh, Gemini ya, akan login dengan OAuth dengan Gemini yang sudah di login ya. Atau kalau nggak salah itu ada yang versi API key-nya ya. Nah untuk yang versi API key itu dapetinnya bagaimana gitu ya? Itu bisa dari Android Studio. Studio di sini. Nah API key ini jadi teman-teman bisa buka API Studio ini gitu ya. Teman bisa buka Studio di sini. Terus kemudian ada mungkin pertama kali diminta untuk project ya. Nah, di project ini kita klik project, terus kemudian kita
bikin aja nih, create new project. Misalnya live demo project gitu ya. Nanti setelah terbuat, baru bisa buat API key-nya. Nanti tinggal buat aja API key-nya gitu. Nanti pilih project yang di mau. Nah, nanti eh, bisa tetap ada free ya, ada free tier ya. Jadi memang dermawan sekali Google ya. Jadi bisa free gitu ya, bisa gratis. Terus kemudian kita balik lagi. Nah, di sini nggak ada ya. Tuh ya. Nah, step satu itu adalah masalah bisnis. Oke, di sini eh, ini ada browsernya kita ini dulu ya. Kita taruh di Gitignore ya. Please git ignore this folder. Terus kemudian di fase satu ya, kita bikin dokumen, kita coba curhat gitu ya. Kita coba curhat. I've Gemini, completed the task, boss. sorry itu ada hooksnya ya. Jadi setiap berhasil ada apa namanya, ada notif kayak gitu. Gemini minta tolong dong, saya punya masalah bisnis, saya punya bisnis uh, namanya Janasku. Saya jual jamu modern, ya, saya jual jamu modern, saya jual jamu modern hmm, eh, dengan komposisi jahe, nanas, kunyit gitu kan. Ini. Tapi masalahnya adalah, tapi masalahnya adalah eh, saya hanya, saya belum bisa sanggup membayar karyawan gitu, membayar karyawan secara layak. Tapi saya kewalahan untuk menanggapi chat customer gitu kan. Saya lihat uh, di bisnis lain itu mereka punya apa namanya, punya chatbot ya, punya chatbot yang bisa membantu membalas. Terus kemudian tolong dokumentasikan masalah saya gitu ya, ke dalam dokumen satu, misalnya uh, dokumentasi dokumentasi masalah bisnis gitu ya, .md gitu ya, dokumentasi masalah bisnis. Nah di sini kita copy path ya, copy relative path gitu ya. Di sini untuk mention filenya itu kita bisa pakai add gitu ya. File gitu ya. Nih, langsung aja ini. Oh ini. Nah dia dapet ya. Nah di sini tolong digunakan sama saya ke dalam ke dalam file ini. Gitu. Terus kemudian juga bisa tambahkan eh, tambahkan eh, opsi gitu ya, pilihan dari solusinya gitu ya. Selain itu mereka punya chatbot yang bisa membantu membalas. Tapi saya khawatir chatbot ini tidak menjalankan sesuai SOP dan
bisnis saya gitu kan. Juga bisa tambahkan pilihan dari sosnya. Nah, terus kemudian kita tambahin di sini kan kita misalnya kita orang Indonesia gitu kan. Kita orang Indonesia, kita bahasa Inggrisnya mungkin kurang gitu kan. Sedangkan si LLM ini kan walaupun mereka bisa mengerti bahasa Indonesia gitu, tapi kalau kita pakai bahasa Inggris itu sekian persen akan meningkat performanya gitu kan. Nah, karena itu kita bisa kita bisa minta untuk juga eh, berikan versi Inggrisnya juga gitu ya dengan separator. Oh ya teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Takutnya. Ini ya, aku ini ya, ini ya. Gini minta tolong saya punya bisnis namanya Jenasku. Juga berikan versi Inggrisnya hmm, dengan separator gitu ya, apa namanya pembatas seperti ini di awal versi bahasa Indonesianya. Sianya. Oke, mungkin aku kirim juga ke teman-teman ya. Oke, di sini kita coba send. Nah, untuk yang height ini kan ada height dan high dan low ya. High ini artinya dia reasoning effortnya. Jadi di versi-versi yang terbaru-terbaru itu dia sudah reasoning model. Jadi dia sudah bisa meniru gitu ya, simulasi akal manusia. Nah, dengan simulasi akal manusia itu akhirnya performanya juga meningkat. Cuma di sini ada yang dia height itu mikir keras gitu ya. Kalau yang low ini dia nggak apa namanya mikirnya nggak keras-keras amat gitu ya. Kalau mikir keras berarti ya berpikir dalam gitu ya. Kelemahannya itu jadi lebih lambat gitu ya. Nah di sini karena tadi kita setting dengan review dulu gitu ya. Jadi kita harus accept ya. Oke, di sini latar belakang. Terus kemudian di sini kita bisa di sini aku pakai extension Markdown Preview Enhance. Jadi dia bisa seperti PDF ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca dulu gitu ya. Kita review dari masalah bisnis, dokumentasi masalah bisnis. Permasalahan utama, terbatasan finansial untuk SDM. Kewalahan menangani chat pelanggan, kekhawatiran adopsi teknologi chatbot, gitu kan. Dan solusi, wah ternyata chatbot berbasis RAG ya. Padahal saya nggak nyebut-nyebut RAG ya, gitu ya. Bila kita ganti-ganti model, apakah mempengaruhi proses vibe codingnya? Maksudnya prosesnya berlanjut atau ulang lagi? Enggak sih. Jadi selama dia, jadi tetap berlanjut maksudnya. Jadi selama ada di sini, artinya tetap jadi di sini tetap akan di sini aja gitu. Extensionnya ini mungkin aku kasih lihat ya. Markdown Enhancer. Ini dia. Markdown Preview Enhance. Jadi nggak usah buka-buka Obsidian ya. Obsidian bisa jadi alternatif sih. Nah, di sini uh, chatbot berbasis kita review singkat gitu ya. Chatbot berbasis RAG, rule base. Tuh, nah, ini SOP ya, terkait SOP. Sistem hybrid chatbot. Dia business problem. Nah, dia. Oke. Oke, kayaknya mengembangkan chatbot. Oke, ceritanya saya nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Saya ceritanya ceritanya yang ya udah orang bisnis aja gitu kan. Eh, Mengembangkan chatbot AI pintar yang dibatasi pengetahuannya. Chatbot ini hanya diizinkan mengambil informasi dari dokumen pedoman SOP Janasku. Frequently asked question gitu ya. Tanya jawab produk dan detail komposisi yang sudah disediakan oleh pemilik.
Kelebihan merespon dengan natural seperti manusia, namun sangat aman karena tidak akan mengarang jawaban di luar konteks atau SOP Janusku. Kekurangan memerlukan waktu di awal untuk menyusun dokumen knowledge base yang lengkap dan rapi. Oke, berarti kira-kira dari pilihan ini teman-teman pilih yang mana gitu kan? Oke, tentu kita pilih yang ini gitu ya. Tentu kita bilang ini gitu kan. Oke, saya pilih ini. Oke, saya pilih yang solusi nomor satu, yaitu chatbot berbasis RAG gitu. Nah, selanjutnya adalah di tadi ya di software Lifecycle gitu ya, ada namanya buat bisnis requirement dokumen. Ada juga PRD, Product Requirement Dokumen. Nah, supaya singkat, kita gabung aja gitu ya. Kita gabung jadi satu gitu ya. Tolong buatkan saya, bener kan ya, dua itu tadi itu di, sorry, kita, sorry. Masalah, ya bener ya, dokumentasi persyaratan bisnis gitu ya. Ini, ini kombinasi PRD dan BRD gitu ya. Sorry, tadi di, sini. Tolong buatkan saya BPRD gitu ya. BPRD. Business and Product Requirement Dokumen. Nah, ini terus kemudian tadi ya sama ya, juga berikan versi Inggris juga separatornya gitu ya. Ini sebagai prompt engineering-nya gitu ya. Di sini kita siapkan, mungkin kita siapkan ininya aja ya. Kita siapkan di PRD gitu ya. So, tadi dokumentasi, bisnis, dan produk solusi gitu ya. Solusi chatbotnya gitu ya. MD. Oh, bisa. Nah, oke, di awal versi bahasa Indonesia. Di sini. Dan berikan di sini. Di sini. Oke, di sini kita minta untuk tanya-tanya dulu ke kita gitu ya. Tolong konfirmasi terlebih dahulu dengan saya terkait scope gitu ya. Terkait scope batasan batasan ini. Saya mau buat prototipenya aja dulu gitu ya. Aja bisa nggak sih dibuat gitu kan? Buat atau MVP-nya gitu ya. Tuh, atau ya MVP gitu ya. Oke, kita jalanin. Tapi di sini, kalau di Cloud Code aku masih aware sama konteks window-nya, tinggal berapa agar tetap fokus. Oke, di sini tentu file uh, BRD untuk solusi dalam aplikasi solusi ini akan membuat aplikasi web chat sederhana terlebih dahulu karena ini backend Next.js untuk mengatas akurasi chatbot, integrasi WhatsApp ke depannya gitu ya, knowledge base terbatas.
membaca dari dokumen sumber yang Anda sediakan. Tuh, belum ada handoff otomatis gitu. Apakah Anda setuju dengan ya, setuju. Good. Accept all. Ya, Anda setuju. Ya, saya setuju. Oh, ini kita ganti lagi ya. Nah, tadi barusan ternyata ini ya, apa namanya? Gemini Pro yang lo ya tadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, saya setuju. Ya, saya setuju. Tolong buatkan. Ini 19 konten kita close apakah sudah berlanjut? Tuh, jelas. Ada trik or tips supaya hemat kuota. Ah, kalau nggak salah tuh ada yang buat ininya sih, ada yang langsung misalnya mungkin agak oot ya, jawabannya nggak langsung ini ya. Karena kalau kalau itu kan berarti harus ya harus di ini ya, apa namanya? Harus di ya udah start new conversation gitu ya. Kalau di Cloud Code gitu ya bisa di clear gitu ya. Jadi setiap kita memberikan instruksi langsung itu kita bisa clear gitu. Kita bisa clear. Jadi dia konteksnya dari nol lagi gitu ya. Terus kemudian MCP-nya juga bisa di ini nih, bisa di disable dulu gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang anti gravity gitu ya, eh ya itu bisa ya udah ganti aja ke akun akun yang lain gitu ya misalnya. Walaupun eh, nggak tahu kenapa ya gitu ya, katanya sih ada yang di ban gitu ya. Nggak, nah itu mungkin ada yang bisa eh, memberikan mungkin ada yang bisa memberikan apa namanya penjelasan tentang term of conditionnya kalau di anti gravity itu pindah akun itu seperti apa gitu ya, punya dua akun untuk satu orang gitu ya. Itu aku kurang tahu sih untuk detail term of service-nya gitu ya. Kalau nggak salah sih ada yang jadi bikin otomatis gitu. Jadi dia nge-switch otomatis dia nge-switch kalau misalnya code limitnya habis dia akan pindah ke akun yang lain. Ada automationnya sih. Oke, di sini proceed. Oh ya, di sini juga ada yang namanya ini ya. Di sini ya. Di sini kan ada namanya artifak gitu ya. Jadi dia ngasih nih plannya tadi plan saya tuh seperti ini gitu ya. Implementasi Janasku ini akan seperti ini gitu ya. Kayak gini 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 gitu. Oh, wait a minute. Wait a minute. Ternyata dia sudah, oh ternyata dia sudah bikin ya. Dia sudah bikin nih. Ah, ntar dulu nih. Ntar dulu. Kita review dulu. Kita review dulu. Solusi chatbot berbasis ini. Tujuan bisnis ya ini lingkup aplikasi web sederhana berbasis Next.js untuk simulasi cakapan ya. Reject dulu gitu ya. Terus kemudian ini. Dan jika bot tidak bisa menjawab, bot hanya akan memberikan balasan. Silakan hubungi admin di nomor ini. Dua lingkup MVP, integrasi WhatsApp, meter keberhasilan, akurasi, keamanan, bisnis produk, bisnis goal. Oh ya, ini bahasa Inggrisnya. Oke, cukup. Nah, dari sini itu berarti kita bisa ke ini ya, apa namanya? Ke sini ya. Apa namanya? Lihat contekan lagi. Dari dua itu kan ke desain ya. Di sini udah ke desain.
Nah, desain ini kan ada yang low fidelity, ada yang high fidelity gitu ya. Maksudnya detail desainnya itu detail atau desainnya itu rendah gitu ya, di skala detailnya gitu ya. Nah, di sini ada yang apa namanya desain dengan detail rendah. Kita bikin yang detail rendah dulu gitu ya. Coba kita bikin detail rendah. Sebelum implementasi, kita coba ikuti SDLC gitu ya. SDLC. Coba kita buat wireframe gitu ya. Coba kita buat wireframe dengan markdown aja gitu ya. Markdown, ASCII, art gitu ya. Uh, dan kemudian berikan uh, kemudian buat file ini di folder terkait gitu ya. Di folder fase satu terkait gitu. Terus kemudian tadi ya bahasa Inggrisnya juga kita untuk prompt engineering juga berikan bahasa ya ini boros sih sebenarnya sih ada ini ya tapi di sini saya mengutamakan akurasi dulu ya akurasi dibandingkan apa namanya konteks manajemen nih karena kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya misalnya akurasinya dia ngaco gitu ya si AI coding agent itu ngaco ngasih saran gitu sebenarnya kan itu lebih boros ini ya lebih boros token nggak sih karena ya kita eh, nggak sesuai nih nggak sesuai yang saya mau gitu kan tolong bikin ulang lagi gitu kan nah kayak gitu-gitu kan lebih kemakan token yang strategi machine gun gitu kan ya udah tolong bikinin ini tolong bikinin ini gitu kan tapi nggak sesuai. Kalau saya lebih yang jadi snipernya nih pastiin memang sesuai gitu ya akurasinya tinggi jadi nggak dua kali untuk ngeprome akhirnya makan banyak konteks makan banyak limit terus kemudian di sini kita lihat gitu ya open nah seperti ini dia gitu ya kira-kira wireframe-nya gitu kan dia udah pinter ya bikin uh, merepresentasikan UI UX oh, fidelity oke mungkin kita tanya lagi gitu kan bagaimana dengan ke knowledge base-nya di mana saya di halaman mana saya bisa menaruh filenya gitu ya file tentang Janasku PDF pindah akun sering di ban Garsetaki oh berarti ilegal ya kalau kayak gitu ya melanggar term of service tapi aku kurang tahu juga sih untuk di ininya sih nggak tahu pasti juga sih ada juga kemarin itu sempat dengar ada yang di unban ada yang di ban ada yang di unban tapi ngomong-ngomong berarti eh, itu tuh melanggar tapi kalau ada ban gitu berarti bisa jadi melanggar ya apalagi ada itu ya melanggar term of service terutama mungkin yang gratis kali ya mungkin kalau yang berbayar mungkin beda lagi kali Gemini-nya berbayar di sini hmm,
Gitu dia jadi eh kayak gitu. Saya mau saya mau bisa upload file aja lebih mudah, upload file lebih fleksibel gitu kan. Ini kita balas dulu. Saya mau bisa upload file juga supaya lebih fleksibel. Nah, itu tadi ya. Untung tadi kita nggak langsung langsung eksekusi gitu kan. Karena dia itu foldernya itu di dalam repositorinya ditaruh. Kayak gitu kan nggak fleksibel ya. Harus ditaruh taruh di codingannya, nggak fleksibel. Jadi kita mau supaya bisa untuk di-upload gitu. Oke, di sini, sini, oke, accept. Oke, kita lihat area upload dokumen, area simulasi chatbot. Oke, nah ini baru make sense nih. Kita accept all. Sip. Nah, ini kita ganti jadi 3 biar dia penamaannya biar standar ya. Nah, dari sini itu eh yang low ininya gambaran besarnya kita udah dapet. Oke, kita approve gitu ya. Sekarang kita bikin yang high levelnya gitu ya. Desain, prototype lengkap gitu ya dengan detail tinggi gitu ya. Oh, high fidelity ya, high fidelity tinggi. Nah, di sini sebenarnya ininya ya, tips yang mungkin jarang orang tahu gitu ya, bahwa sebenarnya LLM itu jago di HTML, CSS, JavaScript gitu. Eh, Mereka itu jago timbang React, bahkan ketimbang React yang sangat populer gitu ya. Jadi untuk bikin desain itu bagusnya pakai pure HTML, JavaScript, CSS. Tolong buatkan um, high fidelity atau detail tinggi gitu ya. Desain prototype aplikasinya gitu ya. Terus kemudian buat di pure atau vanilla gitu ya. Vanilla, HTML, CSS, JavaScript. Ya, ya masuk akal gitu kan karena HTML itu kan HTML CSS itu udah dari yang dasarnya banget gitu ya. Dan kemudian buat di folder berikut. Bisa multi page gitu ya, bisa multi page, bisa single page, terserah deh, terserah dia si AI-nya gitu. Sini prompt keempat. Oh ya, di sini juga ada kalau dari si Anthropic gitu ya. Dia itu buat ada namanya front end design. Ada front end design skill. Sekarang ini kan skill itu naik lagi ya. Bahwa ada di AI coding itu kita bisa ngasih skill. Kebetulan hari ini atau kemarin gitu, Anthropic bikin video tentang
apa itu skill gitu. Nah, karena AI itu kan kalau kita ingat-ingat itu adalah probabilistik, probabilistik ya. Dan suka ya generik gitu kan. Apa tampilannya itu generik seperti AI banget. Nah, itu ada program design skill supaya eh, apa namanya? Desainnya itu lebih better gitu ya. Nah, di sini coba kita tes apakah memang desainnya itu memang akan better gitu ya. Kita tes. Skill andalan buat FE, buat front end. Katanya sih anti slope ya. Katanya sih anti slope. Cuma waktu itu pas lihat awal-awal sih mm, rada-rada ini juga sih nggak apa namanya nggak yang ini banget. Tapi mungkin kalau kalau Gemini 3.1 sih kayaknya nggak generik ya memang ya. Jadi kalau dikombinasi sama front design skill mungkin akan lebih less apa namanya slope ya. Asap sini. Oh ya, untuk kalau yang anti gravity itu cukup sebenarnya nanti kan kebentuk dot agent ya, dot agent folder ya. Nah, di agent folder itu kita bisa bikin folder namanya skills gitu di situ. Terus kemudian kita buat aja folder. Nah, nanti kita buat skill MD gitu ya. Skill MD. Nah, nanti dimasukin deh skillnya gitu ya. Nah, ini kalau ini apa namanya racikan saya gitu ya untuk supaya uh, kata-katanya itu nggak AI banget gitu ya, nggak ada apa namanya strip-strip gitu. Biasanya kan ada strip-stripnya ya, khas AI ya. Sini kita lihat apakah dia sudah jadi atau belum. Atau dia dicampur CSS-nya apa dia dipisah ya? Oh, dipisah ya. Accept all. Hmm, Dari 3 hari. Dari Mas Aldino saya pakai Opus karena pas eksplorasi untuk bikin BRD, PRD, TRD lumayan lengkap. Terus eksekusi kodenya bisa pakai Sonnet, Gemini, atau Codex karena dokumennya sudah sangat detail. Benar sih, Opus powerful sih untuk dia bisa eh, nge-hold konteksnya yang besar banget gitu dan nggak lupa. Kalau Sonnet pas planning tuh suka lupa kadang ada detail-detail yang miss. Kalau Opus tuh memang detail-detailnya nggak miss dia. Jadi emang enak untuk bikin untuk ngeracik dokumen ini. Terus Sonnet untuk eksekusinya, oh itu mungkin kalau kayak gitu bisa 15 menit udah langsung jadi. Oke, di sini sepertinya sudah ya di 4 ini. Terus kemudian coba kita buka ya dengan live server ya. Nah, kira-kira jadi seperti ini ya. Dengan oke, profile. Coba bisa nggak sih? Udah beneran bisa nggak nih? Kita, oh bisa masuk. Masuk kayak zip aja ya. Nah, kira-kira mantep nih di sana. Oke nggak nih, guys? Mantap, desainnya clean banget mas. Clean nih. Ya, Oh, gak AI banget. kayak AI banget. Sip. Gitu kita baik lagi. Berarti tinggal tadi ya bikin baru keinget tuh. Berarti tinggal kita bikin TRD-nya. Nah, kalau TRD sih memang mungkin harus ada ini ya, dokumentasi eh, teknis gitu ya.
singkat, mungkin singkat aja gitu ya, .md. Mau tanya Mah, apakah ini sampai Chang dan penggunaan vektor DB untuk RAG-nya? Sampai, sampai. Semoga waktunya cukup sih, semoga waktunya cukup ya. Kalau misalnya nggak cukup nanti, atau ini sih nanti kita ini ya, apa namanya? Hmm, mungkin kita pindah ke branch gitu ya. Mungkin pindah ke branch atau kita ambil planningnya gitu. Kita ambil planningnya terus kemudian coba kita eksekusi aja gitu. Dokumen, tolong buat dokumentasi singkat. Nah, sekarang tolong buat dokumentasi teknis singkat. Kita akan pakai Supabase. Terus kemudian uh, Gemini embedding 001 nggak salah. 001 untuk model embeddingnya. Terus kemudian kita lihat kita lihat dulu yang di ini ya. Kita lihat dulu yang di hmm, ini tuh udah di mana ya? Ini belum di shared kayaknya di lab ya, Gemini TS ya. Embedding model kita akan pakai ini, kita copy ya. Ininya kita akan pakai Next.js tetap. Ini kita ini. Oh, terus apa lagi ya? Uh, kita akan pakai HTTP REST API client gitu, jangan pakai AI SDK library SDK. Sebenarnya kalau eh, sebenarnya kalau best practice-nya mungkin pakai SDK gitu ya, pakai SDK yang terkait ya. Jadi uh, nggak banyak kodenya gitu ya. Cuma di sini itu untuk kita pakai SDK-nya itu harus versinya harus sesuai gitu, versinya harus sesuai, dokumentasinya harus sesuai. Karena kemarin sempat error, jadinya kita pakai yang HTTP aja ya. Um, Gemini, HTTP Gemini AI. Oke, di sini. Nah, di sini kita pilih yang REST gitu ya. Di sini ada dokumentasinya gitu kan. Kita ada dokumentasinya, terus kemudian kita copyin gitu ya. Cara pakainya tuh kayak gini gitu. Cara pakainya copyin, kita copy semua gitu ya. Copy aja nih. Oh bisa nih ada copy paste as markdown. Oh udah kebetulan ada. Ya udah kebetulan. Sini terus kemudian ini kan embeddingnya ya. Jadi mungkin kita balik lagi nih. Nah, di sini kita ketemu dengan butuh yang namanya embedding gitu ya. Kalau ngobrol-ngobrol nanti ngobrol-ngobrol misalnya teman-teman nyoba sendiri, nanti pasti oh RAG itu apa gitu kan. RAG itu apa? Butuh vektor database gitu misalnya. Salah satunya butuh vektor database walaupun RAG itu nggak hanya vektor database ya. Nah, vektor database itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, ini contohnya seperti ini gitu ya. Nah, ini vektor tiga dimensi supaya manusia itu nggak banyak nggak pusing gitu ya. Empat dimensi aja kita udah nggak kebayang gitu kan. Empat dimensi kayak seperti apa gitu kan. Lima dimensi seperti apa itu kita udah nggak bayang. Aslinya itu dimensinya ratusan gitu ya. 700 dimensi. Nah, di sini kita coba pakai tiga dimensi untuk simulasi dari vektor database. Nah, jadi tadinya teks itu cara mengurus SIM misalnya. Prosedur pembuatan SIM. Itu kita kok perlu convert dulu jadi vektor. Nah, angka-angka ini, array ini itu adalah vektor gitu. Mungkin inget pelajaran SMA gitu ya. Pelajaran SMA ini ada nih vektor gitu. Mungkin kalau SMA vektor dua dimensi gitu. Mungkin pas kuliah itu udah vektor tiga dimensi gitu kan, ketemu matriks. Nah, jadi nanti ketika kita nanya gitu kan, cara eh, SIM harganya berapa gitu kan. Ketika kita nanya, itu kita embedding juga. Kita
embed lagi pertanyaan kita. Nanti akan di eh, jarak yang paling deket tuh yang mana gitu. Jarak yang paling deket yang mana? Nah, nanti jarak yang paling dekat nanti itu yang akan kita ambil dari vektor database gitu. Nah, ini namanya adalah semantic search karena berdasarkan makna, berdasarkan semantik itu kan makna ya. Pencarian berdasarkan makna, seperti itu. Itu check out. Oke, terus kemudian apa namanya? Gemini API documentation ini gitu ya. Gemini reference. Ya kita bisa di sini gitu kan. Gemini API reference kita copy juga. Di sini muat nggak ya kalau aku kirim ke Zoom? Tapi tahu ya maksudnya alurnya tadi copy. Wah nggak muat di Zoom. Oke kita ini aja. Set. Tolong mungkin nggak usah di dokumentasi teknis singkat tuh ya. Mungkin langsung aja dokumentasi teknis. Tolong buat dokumentasi teknis. Oke, terus kemudian oh ya supabase-nya juga supabase-nya kita akan pakai um, oke, udah ntar ya. Kalau gagal kita taruh di cloud code. Mungkin paralel ya kalau cloud code kita bikin yang 5 dokumentasi teknis cloud code by cloud nih. Sorry, I mean put at this. Ya. Nah, untuk yang pakai Cloudy ternyata nggak semuanya tahu bahwa ada plan mode. Makanya shift tab. Nggak semuanya tahu bahwa ada plan mode ini. Padahal ini powerful banget nih, plan mode. Di Cloudy-nya juga sebenarnya ada eh, fitur dev ya. Fitur dev ini untuk ngebantu ngebantu ini sih, meta prompting juga sih untuk ngebantu uh, development aplikasi. Jadi sebenarnya bisa pakai, sebenarnya dari awal sebenarnya bisa pakai fitur dev aja gitu ya. Cuma agak lebih ini nih, lebih agak susah diikutin. Kalau tadi kan kita step by step enak ya. Oke, accept all. Di sini oke, mantap. Di sini sudah bikin. Oke, mungkin kita langsung aja eksekusi coba ya. Kita tes kemampuan dari Gemini 3.1 Pro. Tolong eh, tolong implementasikan aplikasinya berdasarkan berdasarkan dokumentasi teknis gitu ya. Terus kemudian berdasarkan juga dan juga eh, gambaran besar dari wireframe. Oke, sini. Oke, oke. Terus kemudian ya udah. Di situ dia akan bekerja keras gitu kan. Kita udah tinggal nyantai-nyantai.
Kalau sudah punya desainnya di Figma, gimana cara ngasih taunya ke Claude? Ekspor HTML, tapi ini. Oke. Um, yes. Itu ada orang Indonesia itu ngomong-ngomong ya, uh, yang bekerja di Grab kalau nggak salah ya. Uh, itu dia bikin MCP untuk Figma. Jadi bisa ngobrol sama Figma. Namanya itu Kotok MCP to Figma. Grab. Sekarang udah jadi official Grab kursor Talk to Figma. Ini Indo Pride pakai ini. Indopride pakai alternatif official. Official kalau di Figma. Nah, sebenarnya kalau di Cloud Code sih udah ada ini sih, udah ada MCP yang apa namanya, udah ada MCP Figma-nya sih, kayak gini sih, udah official dari Cloud-nya sih. I've completed the task, boss. Jadi udah tinggal di enter aja, nanti dia minta autentikasi, nanti ya udah bisa ke terhubung, bisa bikin, bisa update Figma-nya, bisa bikin desainnya, bisa ngambil dari Figma-nya, segala macamnya. Atau tadi sih pakai ini kursor ke Figma. Jadi nanti ada tutorialnya sih ini, videonya bisa ditonton caranya gimana. Nanti WebSocketnya di iniin, nanti connect, nanti dia bisa berinteraksi, bisa dua arah, dua arah. Jadi bisa update Figma-nya, bisa Figma-nya itu masuk ke AI-nya ini, masuk ke konteksnya. Tuh. Oke, apakah sudah? Asap, ya Ran. Kan kelamaan kita ini aja ya, kita percaya aja kali ya. Kita percaya aja, OS proceed gitu ya. Proceed. Tuh, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Sony Nazuardi. Ih, keren sih. Apakah ada referensi atau terkait pengembangan AI untuk meningkatkan seorang sistem analis, misalnya dalam hal analisis bug, code review, agentic, super power punya code review. ah Promnya kebanyakan ya, jadi intinya sih ini ya, apa namanya? Intinya adalah dari Gemini embedding ini ya. Jadi copy tadi prompt itu copy dari itu, taruh dari dokumentasi embeddingnya gitu ya. Gemini sama Gemini API, documentation sama ini dia untuk API-nya sama dokumentasi dari. Ini agak primitif sih sebenarnya, yang apa namanya, yang lebih modernnya orang-orang web coder itu pakai Context Seven biasanya. Jadi di Context Seven ini
Kan itu tadi ya masalahnya adalah si AI ini nggak tahu dokumentasi yang terkini gitu kan versi-versinya. Nah itu bisa pakai si Context Seven ini bisa cari dan misalnya embedding. Nah cara modernnya sih kayak gini ya, embedding begini gitu kan. Nah ini nih tokennya 200.000, wah kebanyakan gitu kan. 6,8 gitu kan. Mungkin ini nih yang better gitu kan. Tapi update-nya 4 bulan yang lalu. RAG sama fine tuning. Fine tuning sama RAG. Oh ya, sebentar ya. Untuk sebelum jawab, ini aku eh, accept dulu ya. Mantau kerjaan anak inter nih. Oke, kita akan SkyDraw. Gini. Em, nah, di SkyDraw ini, gue mau gambar tentang orang gitu ya. Tentang orang. Ada otak gitu kan. AI itu kan AI itu kan yang adalah suatu tool mesin yang bisa eh, bisa apa melakukan task seperti manusia yang butuh kognisi atau kecerdasan gitu. Bahkan kalkulator itu ada jokes itu kalkulator itu bisa disebut artificial intelligence gitu. Karena dia bisa menghitung dengan cepat gitu kan. Banyak angka itu bisa dihitung dengan cepat gitu ya. Nah, tapi kan kita tahu eh, kalkulator itu bukan AI gitu kan. Nah, itu akhirnya berkembang gitu kan. Berkembang, machine learning gitu kan. Akhirnya deep learning. Nah, di deep learning ini AI-nya itu sudah mulai meniru otak. Ada namanya jaringan saraf tiruan, artificial neural network gitu. Nah, akhirnya makin maju lagi reinforcement learning dan juga transformer. Ternyata transformer ini juga dia ada mirip dengan fungsi di otak gitu ya. Jadi yang mau saya bicarakan adalah LLM gitu ya. AI LLM ini, AI Gemini, Gemini gitu-gitu, Claude gitu-gitu. Itu kan dia punya otak ya. Otaknya itu kan dia bisa ingat ketika dia belajar gitu kan. Nah, itu adalah proses eh oh ya, pas waktu kecil itu kan kita bisa bahasa Indonesia gitu kan. Kita bisa belajar bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan kita secara nggak sadar belajar ya. Pas anak-anak gitu ya. Pas kita belum ada kesadaran itu kita belajar. Nah, itu mirip ketika LLM ini dia belajar seluruh teks dari internet gitu. Jadi saat kita ke anak-anak itu analoginya itu saat LLM itu belajar dari internet. Itu namanya pre-training. Nah, terus kemudian ada fine tuning. Fine tuning ini dia itu si AI-nya itu belajar dari buku misalnya. Dia belajar dari buku, dia mencerna dari guru, ada gurunya belajar gitu kan. Fine tuning itu kan dituning gitu kan. Dituning itu kan ada gurunya, pakai supervise, disupervisi dari ada gurunya. Oh ya ini kita accept dulu ya. Lanjut. eh Udah kelar belum ya? Oke, dia sih udah bikin kelar ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Tapi itu kira-kira supervise itu ada gurunya, fine tuning. Sedangkan RAG itu lebih ke kalau lu lupa, lu baca buku gitu. Kalau fine tuning itu dari hasil yang ingatan yang lu pelajarin gitu. Terjawab ya. Oh, makin sore makin rame nih. Oh ya, BTW sekarang jam 4:53 ya. Iya. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang bingung, ada yang boleh tanya bisa ditanya di kolom komentar ya.
Jadi sambil nunggu ya Mas. Hmm, Nah, bisa kita sambil tektokan aja seperti itu. ini kita Desi sudah selesai. Coba kita coba kita untuk coba kita untuk jalanin ya. Coba jalanin di sini. I've completed the task, Wih, oke. boss. Localhost 3000 sudah. Terus kemudian tinggal kita butuh migrasi database. Tolong riset DB, Supabase, dan juga migrasi database. Nah, ya, di sini kita siapin untuk dokumen yang bisa untuk nanti kita upload ya. Nah, ini dia panduan produk Janasku gitu-gitu ya. Oke, yes. Status. Oh, sebentar. Sebentar. Nah, it's running now. Let's continue. Apa? Use Supabase CLI to remote. Look, ini nggak boleh ketahuan sih sebenarnya. Apa-apa lah. Look at- I've completed the task, boss. Database dan migrasi sudah dijalankan. Oke. Dan migrasi sudah dijalankan. Loh, ini kok ini gitu ya. Jalanin gitu ya. Loh, ini nggak sesuai nih. Oke, mungkin kita beresin ya. Mungkin kita beresin dengan si Claude Opusnya ya. Eh, tolong eh, tolong fix di lokal host 3000 ya. Ini eh, terus kemudian kita paste. Kok saya nggak bisa upload PDF gitu? Saya nggak bisa upload PDF. Padahal itu yang dibutuhkan. Tolong fix ya. Hmm. Oke. Oh iya, sambil ini teman-teman ngomong-ngomong di panduan itu aku juga kasih untuk ini ya, untuk challenge nih buat teman-teman. Karena kan tadi ya, yang efektif itu kayaknya yang enakan itu belajar dengan ya udah praktek langsung gitu dengan problem ya. Nah, aku challenge teman-teman. Jadi nanti setelah sesi ini coba bikin gitu ya, bangun aplikasi di mana itu bisa vibe coding gitu ya, bisa vibe coding kalau misalnya belum tahu ada masalah bisnis apa gitu ya, atau vibe engineering seperti tadi gitu ya, yang dimulai dari masalah bisnis gitu ya. Coba dari masalah bisnis, gitu ya.
coba bikin pakai AI gitu ya. Karena eh, ya itu tadi ini apa namanya, sesi ini bukan adalah akhir, kita deket lagi sebentar lagi jam 5 gitu kan, udah mendekati akhir gitu kan. Mungkin kita extend sebentar kali ya Mas Ari ya. Boleh, boleh, boleh Mas. Boleh. Ya 10 menit kali ya, 10 sampai Boleh. 15 menit. Ya. Nah, apa namanya, bukan akhir tapi baru dimulai, jadi teman-teman bisa nih. Terus kemudian juga itu ya bisa bagus untuk portofolio teman-teman, karena portofolio itu yang ya bukan cuma to-do list gitu kan, yang generic aplikasi lulus uh, generic yang awal banget to-do list gitu kan, tapi yang dinilai portofolio kan seberapa besar mengerti masalah bisnisnya gitu kan, itu yang lagi lebih dicari saat-saat ini gitu kan. Jadi bisa nih untuk challenge teman-teman. Oke, atau accept. Oh iya juga untuk teman-teman yang aliran fundamentalis gitu ya, itu bisa di drive, bisa di. Nah di sini ada aku siapin juga untuk fundamental RAG gitu ya. Mungkin mau lebih mendalam tentang RAG. Jadi di sini dari masalah nyata gitu ya. Ada beberapa skenario, terus kemudian apa itu RAG tadi ya, sama. Nah di sini akhirnya ada berbagai macam penjelasan gitu kan. Apakah eh, vector semantic search gitu kan, dan lain sebagainya. Di sini ada Chang gitu kan, ada ngecang juga. Jadi ngecang ini dia cuma file itu dibagi, file kontennya itu dibagi-bagi sih. Nah, tadi terkait yang Excel gitu ya. Nah, terkait yang Excel itu bisa pakai metadata ini. Terus kemudian Excelnya itu bisa sebelum di embed itu bisa distrukturisasi dulu sama si AI-nya gitu. Si AI-nya itu kan bisa tahu ya, yang pinter, yang pinter bisa tahu nih, baris ini maksudnya ini. Nah itu bisa dikonvert jadi JSON dulu. Nah dengan dikonvert jadi JSON atau jadi CSV atau apa gitu ya, itu jadi mungkin lebih ini JSON gitu ya, itu bisa ningkatin akurasi dari Excel-nya gitu. Jadi di structure output dulu gitu sih. Atau ya nanti se-file-file Excel-nya itu di dikasih nanti, dikasih ke AI-nya pas di retrieve. Itu sih kebetulan ngerjain itu juga, dan kebetulan apa namanya, oke-oke aja sih untuk kasus yang sederhana, bisa-bisa aja gitu. Kayak misalnya untuk invoice gitu ya. Invoice kan strukturnya jelas gitu. Invoice, procurement gitu kan. Maju ini. Oke, mungkin ini lamaan kali ya. Mungkin nggak cukup waktunya. Cukup ya. Hmm, pas mungkin kita tunggu ya. Dia tinggal ini aja sih kayaknya. Tinggal PDF parsing supaya ngubah PDF jadi teks. I've completed the task, boss. Oke, nah udah mantap. Sip.
Coba kita tes di sini, tes, kita tes. Oke, di sini sudah bisa. Gagal, gagal. Oke, ada gagal. Ada gagal kenapa ya? Oh iya, PDF kita pakai PDF Parse harus ada ini, MJS. Hmm, oke deh kalau gitu berarti mau nggak mau kita pakai yang udah ada dulu ya untuk menghemat waktu. Berarti kita pakai yang udah ada dulu. Oke, yang ini kita commit dulu aja. Kita clear, kemudian kita commit, langsung commit. I've completed the task, boss. Oke, kita hapus. Nih, terus kemudian kita pindah ke um, testing. Testing. Tolong riset Supabase remote menggunakan CLI, riset dan migrasi. Oh ya itu ya tipsnya. Oh iya untuk apa brainstorming teman-teman bisa pakai AS Studio aja nih gratis. AS Studio Google gitu kan. Nah ini kan gratis tistis ya. Jadi pada saat ini pakai aja manfaatin aja ini Google AS Studio. Manfaatin ini terus di sini. Nah, di playground, di ini bisa nanya gratis chat atau build bisa di sini nih. Nanti markdown-nya diambil. I've completed the Oke, task, dikasih boss. kita jalanin Next.js-nya. Oke, yes. Oke, kita balik lagi ke host. I've completed the task, boss. Nah, ini jadi ya. Oke, Janasku terbuat dari apa? Oke, kita tes dulu untuk yang dia itu belum ada knowledge base. Nah, di sini maaf informasi tersebut belum tersedia di knowledge base kami. Silakan hubungi tim terkait untuk informasi lebih lanjut. Nah, coba kita kasih dia knowledge-nya ya. Panduan produk Janasku aja gitu, misalnya satu aja gitu. Menggugah, oke siap. Terus kemudian coba kita tanya lagi. Janasku terbuat dari apa ya? Oke, dapet ya. Akhirnya dia udah dapet informasi tentang Janasku. Coba kita yang di sini coba lagi gitu ya. Coba lagi. Siapa tahu sekarang ada sudah update. Oh, nah ini ada bugs nih. Ada bugs.
ada bugs nih. Ada kok, coba ada kok. Barusan saya upload, entah halu atau entah ini ya, atau ada bug memang alurnya itu ada bug gitu ya. Ini aja lah. Berarti itu masih PR tuh, PR teman-teman tuh untuk supaya bisa seperti ini gitu ya. Tuh, nah untuk harganya kayaknya belum ada gitu kan? Berapa harganya? Berapa harganya? Nah, belum ada nih harganya gitu kan. Nah, coba kita drop juga untuk harga dan pemesanan gitu ya. Kita tes berapa harga Janasku. Janasku original 25.000. Oke, sekarang udah bisa dapat ya tentang informasi tentang harga. Seperti itu guys untuk workshop Vibe Engineering chatbot RAG. Mungkin Wih, cukup. tepuk tangan dong semuanya. Oke, mungkin dari Mas Kamil ada yang mau disampaikan lagi, Mas? eh, nggak, belum sih. Cukup. Oke, cukup. Ya, cukup teman-teman. Kita sudah jam 5.10. Sorry to say untuk teman-teman yang mau bertanya. Eh, Gimana, Mas? Kita apa ya? Maksudnya jawab pertanyaan teman-teman sekarang atau mungkin di kolom atau mungkin di WA aja kita diskusi nanti. Aku sih bebas sih. Kalau dari aku sih bebas, apa 5 menit lagi Q&A atau di WhatsApp atau di Gimana teman-teman? Boleh share di kolom komentar. Dilanjut di kolom komentar mungkin Q&A-nya atau sekarang 5 menit. Boleh? Hmm, udah mungkin ada yang mau wartakjir atau udah ini kan di daerahnya. Buat aja. Yuk aja Oke, gitu. siap. Kita di WA aja ya katanya. Ya, siap. Siap. Oke, teman-teman. eh Ya, makasih banyak teman-teman sudah membersamai kita di sini dalam sesi workshop. Semoga kepala teman-teman gak pusing ya, seperti itu. Dan ya, Mas Kamil mungkin bisa dimatiin share screen-nya, Mas, karena kita bakalan dokumentasi dulu nih buat saya upload di artikel Neotek, Pak. Teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Sebentar kita on cam dulu. Nah, nah, ini kayaknya belum pada mandi nih, teman-teman. Oke, kita on cam dulu ya. Siap, gak apa-apa. Oke, sebentar. Oke. Hmm. Oh, di Zoom tuh gak ada ini ya? Gak ada eh di minimize gitu. Oke, gak apa-apa. Kita bakal ada dua slide yang dipoto. Teman-teman, kita on cam dulu. Semuanya lihat kamera. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, baru slide satu. Tahan. Sebentar saya set dulu. Oke, teman-teman, untuk slide 2. Wah, ini slide 2 pada off cam semua. Tapi gak apa-apa lah. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oh ya, teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin nyampaikan ke teman-teman tadi ya, di-mention sama Mas Kamil, bakal ada challenge gitu, bakal ada challenge untuk teman-teman nge-tech part di sini. Challenge-nya apa? Teman-teman silakan buat satu produk, satu project, atau apapun itu, menggunakan Vibe Coding atau Vibe Engineering. Silakan teman-teman buat apapun itu. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan post di LinkedIn.
post di LinkedIn, terus tag kami, Neotekpak, dan juga tag Mas Kamil. Seperti itu ya. Nanti teman-teman misalkan dalam proses pengerjaan, teman-teman misalkan ada yang bingung atau mungkin kesulitan, silakan diskusikan di grup. Karena ya harapannya kita ramah ya, ramah untuk pemula. Jadi teman-teman yang pemula atau yang mau explore lebih dalam, silakan tanya aja di grup. Ada error apa, ada apa ya, minta rekomendasi apa, silakan tanyakan di grup. Seperti itu. Paling itu aja buat hari ini. Makasih banyak semuanya, makasih banyak Mas Kamil, Mas Dava, Mas Khalid, Mas Ahmad, dan teman-teman lainnya yang sudah menyempatkan hadir sampai sore hari. Jangan lupa untuk keluar takjil ya setelah ini. Itu saja teman-teman. Untuk recordnya ditunggu.